The Jackal yang telah bergerak keluar dari persembunyiannya secara diam-diam menyingkirkan beberapa petugas keamanan untuk mendapatkan posisi tembak yang sempurna. Ia menunggu dengan sabar, menunggu Yudisi bergerak keluar dari perlindungan kaca anti peluru. Namun sebelum ia sempat melepaskan tembakan, rencananya berantakan. Karena seorang penyerang tiba-tiba naik ke atas panggung dan mencoba menembak Yudisi. Dalam kekacauan yang terjadi, The Jackal kehilangan kesempatan emasnya. Tak ingin tertangkap, ia dengan cepat membaur ke dalam kerumunan yang panik dan meninggalkan lokasi tanpa terdeteksi. Namun di luar gedung seseorang memperhatikannya. Rasmus yang menyaksikan kekacauan itu dari luar melihat sosok The Jackal yang mencoba melarikan diri. Menyadari bahwa identitasnya mungkin terbongkar, The Jackal tidak memiliki pilihan lain dalam sebuah keputusan cepat. Dengan dingin ia membunuh Rasmus dengan mematahkan lehernya dan meninggalkan tubuh pria itu di pinggir jalan sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Setelah upaya pembunuhan yang gagal terhadap Yudisi, dunia masih diguncang oleh kejadian tersebut. Di New York, Winthrop salah satu tokoh kunci di balik skema keuangan gelap marah besar. Dia merasa bahwa kesempatan emas mereka telah hilang. Baginya kegagalan membunuh Yudisi berarti proyek River masih dalam jalur peluncuran, dan itu adalah ancaman besar yang tak bisa mereka abaikan. Proyek River bukan sekedar inovasi teknologi, tetapi sebuah sistem yang akan merevolusi dunia keuangan dengan transparansi total. Dengan peluncurannya, maka setiap transaksi keuangan akan tercatat dan dapat diakses, menghilangkan celah untuk pencucian uang, penghindaran pajak, dan operasi keuangan ilegal yang telah menjadi fondasi bagi kelompok seperti Winthrop. Sementara itu, penyelidikan terhadap pelaku kedua mengungkap bahwa ia adalah seorang penyusup dalam tim keamanan Yudisi. Sebuah manifesto yang ditinggalkannya menuduh Yudisi memiliki agenda tersembunyi di balik proyek River. Bukan sekedar niat baik seperti yang diklaimnya. Kini Yudisi berlindung di kediamannya di Kroasia. Lebih khawatir terhadap pengkhianatan di dalam lingkarannya sendiri daripada ancaman dari Jackal. Di London, MI6 terus menggali informasi lebih lanjut tentang identitas The Jackal. Bianca mulai mencurigai bahwa pria di balik identitas The Jackal sebenarnya adalah Alexander Duggan, mantan sniper militer Inggris yang diyakini telah tewas bertahun-tahun lalu. Dengan bantuan rekannya, Bianca memperoleh akses ke berkas militer Duggan yang sebelumnya sangat rahasia. Dalam kilas balik ke tahun 2013, Duggan adalah seorang penembak jitu yang sangat terampil di Afghanistan. Terkenal dengan kesabarannya dalam menyelesaikan misi dengan sempurna. How long are we gonna have to wait? As long as it takes. 6 hours we've been here, Duggan. Target coming out of the compound. Range 1,400. Send it. Setelah berhasil membunuh target bernilai tinggi, ia dan rekannya Gary pergi ke Sipros untuk beristirahat. Di sana mereka didekati oleh seseorang yang menawarkan mereka sejumlah uang untuk membunuh seseorang demi klien kaya. Duggan dan Gary menerima tawaran itu, menggunakan keterampilan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efisien. Dalam misi militer berikutnya, unit Duggan diperintahkan untuk menangkap seorang komandan Taliban hidup-hidup. Namun mereka justru melakukan pembantaian brutal terhadap semua orang di sana termasuk warga sipil tak bersalah. Untuk menutupi kejahatan mereka, mereka mengarang cerita bahwa mereka diserang dan memanggil serangan udara. Duggan muak dengan kebrutalan rekan-rekannya memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri.
Saat mereka meninggalkan lokasi dengan 2 mobil bersama Phantom dan Jackal, Dugan dan Gary berhenti untuk memeriksa sesuatu yang mencurigakan. Saat yang lain menunggu di dalam kendaraan, Dugan meledakkan keduanya dengan bom kendali jarak jauh, membunuh seluruh unitnya. Hanya Dugan dan Gary yang selamat lalu menghilang dari radar militer. Fucking tricycle! Mounts up! Come on, mate, let's go. What the fuck just happened? We need to go. Go where? They can't find us. Di masa kini, Bianca terus menggali lebih dalam dan berhasil memperoleh akses ke berkas Dugan. Meskipun dengan persyaratan ketat termasuk perjanjian kerahasiaan, dokumen tersebut menyatakan bahwa unit Dugan terbunuh dalam ledakan akibat ranjau darat. Tetapi Bianca tidak mempercayainya. Dia yakin bahwa Dugan telah memalsukan kematiannya dan kini beroperasi sebagai Dajjal. Sementara itu di Spanyol, Nuria dan saudaranya menyaksikan berita tentang upaya pembunuhan UDC. Alvaro yakin bahwa Jackal adalah Carlos. Nuria meskipun ragu menghubungi Jackal untuk mencari jawaban. Responsnya justru mengonfirmasi ketakutannya. Jackal memerintahkan Nuria agar memastikan Alvaro tidak membicarakan kecurigaannya kepada siapapun. Berjanji untuk bertemu dengannya keesokan harinya. Namun Nuria menuntut kejujuran penuh darinya. Bianca mengunjungi Larry di penjara. Larry yang penuh kebencian membandingkan dirinya dengan Bianca. Mengatakan bahwa mereka berdua adalah pembunuh yang berbohong demi alasan yang benar. Bianca mencoba menyatakan penyesalannya atas kematian Emma dan Alicent, tetapi Larry tidak mempercayainya. Dengan tatapan penuh kebencian, Larry mengeluarkan sebilah pisau kecil yang diselundupkan ke dalam ruangan dan dengan cepat menyayat lehernya sendiri di depan Bianca. Setelah kegagalan upaya pembunuhan sebelumnya, keamanan di sekitar UDC diperketat hingga level tertinggi. UDC memilih untuk berlindung di pulau pribadinya di Kroasia. Namun The Jackal tidak jauh di belakang. Dengan tenggang waktu yang semakin dekat, ia merasakan tekanan besar, terutama dari Zina yang menginginkan kepastian bahwa misi ini akan berhasil. Setelahnya, The Jackal kembali ke Spanyol. Di sana, ia menghadapi konfrontasi yang tak terhindarkan dengan istrinya. Karena terlalu lama menyembunyikan identitas aslinya, Jackal akhirnya mengakuinya bahwa dirinya adalah seorang pembunuh bayaran. Nuria yang terpukul memaksanya untuk mengulang pengakuannya berulang kali dalam menghadapi Jackal pada realitas kejam dari pekerjaannya. Namun Jackal berjanji bahwa ini akan menjadi misinya yang terakhir sebelum ia meninggalkan dunia bayangan ini selamanya. Listen to yourself and say it again. I kill people for money. Again? I kill people for money. Say it again. I kill people for money. You don't know me! I kill people for money! Is that what you want to hear? Is that enough? Is it enough? Di New York, Windrock bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris. Mereka berdua tahu bahwa jika River diluncurkan, transaksi keuangan gelap mereka akan terbuka, mengancam seluruh jaringan korupsi yang telah mereka bangun. Mereka berdua setuju bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan proyek River adalah dengan memastikan UDC mati. Mereka menganggap upaya The Jackal sebagai kesempatan terakhir untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara itu, Alvaro datang dengan maksud mengajukan kesepakatan bisnis baru kepada Carlos. Ia ingin uang lebih banyak, dan ia telah berjanji kepada seorang gangster bahwa Carlos akan menghadiri sebuah pertemuan. Nuria tahu ini akan membawa masalah. Alvaro kemudian memperingatkan bahwa ia mengetahui rahasia Carlos dan bisa membocorkannya kapan saja. Dalam kemarahan, Nuria menghadapi suaminya dan menuntut solusi. Sampai akhirnya The Jackal setuju untuk menghadiri pertemuan tersebut. Keesokan paginya dengan peralatan baru, The Jackal menemui seorang nelayan dan meminjam perahunya
mau memancing selama beberapa jam. Namun alih-alih memancing, ia menggunakan posisinya di laut untuk menembak mati gangster. Seorang yang harusnya ditemuinya bersama dengan Alvaro. Jimmy? Peralatan baru terbukti berhasil. The Jackal hanya perlu mengulanginya sekali lagi, menuntaskan misinya yang sebenarnya. Pagi harinya, dia kembali menyewa kapal dengan alasan mau mengamati burung. Namun sang pemilik kapal kali ini ingin ikut. Dengannya situasi ini membuat Jackal tidak mempunyai pilihan. Begitu berada jauh dari daratan, ia membunuh pemilik kapal, memastikan tidak ada saksi yang tersisa. The Jackal lalu memasang senapannya dengan stabilizer khusus untuk memastikan akurasi tembakannya. Keamanan UDC melihat kapalnya. Tetapi karena masih berada jauh di luar batas perlindungan, mereka mengabaikannya. Beberapa jam sebelum peluncuran River, UDC merasa ingin tetap di tempat tidur. Namun ia ingin keluar dan menjalankan rutinitas seperti biasanya. Diiringi oleh pengawal pribadinya, ia turun ke air. The Jackal membidik dari kejauhan tetapi pandangannya terhalang oleh kapal yang melintas. Ketegangan meningkat. Drone keamanan mendeteksi aktivitas mencurigakan dan bergerak untuk menyelidiki. The Jackal terpaksa menembak seorang pria di jet ski yang mendekatinya, membuat posisinya terungkap. Tim AID segera bereaksi menariknya ke bawah air agar tidak terlihat oleh sniper. Namun saat mereka naik ke permukaan untuk mengambil nafas, The Jackal melepaskan tembakan peluru pertama dan mengenai seorang pengawal. UDC yang panik berusaha kembali ke perahu, tetapi saat kepalanya muncul di atas air, The Jackal melepaskan tembakan terakhir. Misi telah selesai. The Jackal segera meninggalkan tempat kejadian dengan kapalnya, meninggalkan kekacauan di belakangnya. Dengan hilangnya UDC, masa depan proyek River dan banyak pihak yang terlibat kini berada dalam ketidakpastian. Setelah tewasnya UDC, Dewan perusahaannya memilih untuk menunda peluncuran River. Hal ini menandai misi The Jackal sebagai sniper sukses besar. Namun di balik perayaan ini, pengkhianatan telah direncanakan kliennya yang dipimpin oleh Timothy. Winthrop memutuskan untuk tidak membayar The Jackal. Sebaliknya mereka merencanakan mau membunuh The Jackal dan Zina. Menganggap keduanya sebagai ancaman yang dapat membongkar keterlibatan Winthrop dalam konspirasi ini. Sementara itu agen MI6 secara resmi menutup kasus UDC. Sebuah keputusan yang membuat Bianca frustasi. Namun pengungkapan mengejutkan terjadi. Isabel ternyata adalah mata-mata dalam agen MI6 yang sebelumnya telah membocorkan informasi kepada Norman Stock tentang operasi Bianca. Lebih buruk lagi, Menteri Luar Negeri juga terlibat dalam konspirasi ini. Ia menginstruksikan Isabel agar membiarkan Bianca mengejar Jackal hanya untuk menyingkirkannya setelah misi selesai, demi memastikan bahwa tak ada jejak yang tersisa dari keterlibatan mereka. Di tempat lain, melalui komunikasi digital, Jackal menuntut pembayaran dari Zina. Zina kemudian menghubungi Leonora dan memberitahu bahwa Jackal telah menghubungi mereka. Leonora berjanji akan segera mengirimkan pembayaran beserta bonus tambahan untuk Zina. Namun Zina merasa ada yang tidak beres, mengabaikan perintah untuk tetap berada di kamarnya, dan ia memutuskan kabur. Dan ternyata tepat. Karena seseorang telah dikirim untuk membunuhnya. Beralih ke tempat lain, Bianca dan rekannya tiba di Cadiz Spanyol dan bertemu dengan penyelidik yang menangani kasus pembunuhan gangster. Setelah menemukan hubungan antara Alvaro dan pria kaya asal Inggris, mereka segera menyadari bahwa pria itu adalah Jackal dan meminta alamatnya.
Sementara itu, Jekyll memang sedang dalam perjalanan pulang, tetapi istrinya telah mencapai batas kesabarannya. Hidup dalam ketakutan akan bahaya yang selalu mengintai, Nuria merasa tidak sanggup lagi menjalani kehidupan yang terus dibayangi oleh pelarian. Saat berbicara dengan suaminya di telepon, Jekyll mengisyaratkan bahwa ia mencintainya. Tetapi Nuria bisa merasakan bahwa suaminya sedang dalam masalah besar. Mendengar hal itu, Nuria yang semakin khawatir memutuskan untuk mengambil sejumlah uang dari brankas suaminya dan melarikan diri bersama putra mereka. Ketika Jekyll tiba di rumah, dia segera menyadari bahwa Nuria telah pergi bersama anak mereka dan membawa sebagian besar uang di dalam brankas. Zina menelepon dan memperingatkannya bahwa agen Mike Six telah mengetahui lokasinya dan para klien telah mengkhianatinya. Saat Bianca mulai bergerak masuk ke dalam rumah, kedatangan mereka terganggu oleh Alvaro yang datang dalam keadaan mabuk dan bersenjata. Terjadi kekacauan. Alvaro ditembak mati. Sadar akan adanya serangan di dalam rumahnya, The Jekyll mematikan listrik dan bersembunyi di dalam ruang rahasianya. Momen tegang terjadi. Bianca hampir menemukan persembunyian The Jekyll di balik cermin dua arah, tetapi ia tidak menyadarinya. Saat alarm berbunyi, The Jekyll keluar dari tempat persembunyiannya dan menembak Vince hingga tewas. Konfrontasi terakhir pun terjadi antara Bianca dan The Jekyll. Mereka saling berburu di dalam rumah dan dalam percakapan singkat mereka saling mengakui bahwa keduanya adalah individu yang selalu ingin menang. Bianca menawarkan kesepakatan untuk membantu The Jekyll menemukan keluarganya, namun The Jekyll menolaknya. I saw her leave. Let me help you. It doesn't need to end this way. It does. Setelahnya, The Jekyll segera keluar mau mencari Nuria. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan menabraknya. Namun takdir berkata lain, The Jekyll selamat dari kecelakaan tersebut. Sampai akhirnya dia menemui Zina yang menyadari bahwa The Jekyll tidak senang jika ada orang yang tidak menepati janjinya. Zina yang kini bertekad untuk membalas dendam. Dia memperlihatkan kepada Jekyll siapa dalang di balik semua ini. The Jekyll setuju. Namun sebelum itu ada satu hal yang lebih penting baginya. Menemukan Nuria dan Carlito.